Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat channel Enam Doa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan menyelamatkan kita di dunia, di alam kubur, dan di akhirat nanti. Amin amin, Allahumma amin. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim wajib kita percaya bahwa kita akan menempati alam kubur setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Alam kubur merupakan tempat pertama bagi manusia yang telah meninggal dunia sebelum menuju ke akhirat. Alam kubur disebut juga sebagai alam penantian atau alam pemisah, sebuah tempat pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur inilah manusia akan mulai mendapatkan balasan dari apa yang ia kerjakan selama hidup di atas dunia. Ada manusia yang mendapatkan nikmat di alam kuburnya, dan ada pula manusia yang mendapatkan siksa di alam kuburnya sebagai balasan atas apa yang ia lakukan selama hidup di atas dunia. Di alam kubur tidak ada satupun orang yang akan bisa menemani kita, sekalipun kita memiliki banyak teman, sekalipun kita memiliki ribuan teman, memiliki harta yang melimpah, memiliki jabatan, kedudukan, ataupun pangkat. Namun, semua itu tidaklah berarti saat kita sudah berada di alam kubur. Tidak ada yang bisa menjadi penyelamat selain amal ibadah kita sendiri selama hidup di atas dunia. Abu Lais As-Samarqandi mengatakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur, hendaknya ia melakukan amalan berikut ini. Karena amalan inilah yang akan menjadi penerang di alam kubur, sekaligus menjadi penyelamat di alam kubur, dan bisa terhindar dari siksa kubur. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah amalan yang secara khusus langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi tanpa perantara malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Namun apabila sholatnya rusak,
sungguh ia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, sedekah. Sedekah tidak selalu dalam bentuk materi. Sedekah tidak selalu dalam bentuk uang. Sedekah tidak selalu dalam bentuk harta. Sedekah bisa dalam bentuk apapun, seperti menolong mengerjakan ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, menyingkirkan batu atau ranting pohon yang ada di jalan. Itu juga termasuk sedekah. Rasulullah SAW bersabda, jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran, sebab Al-Quranul Karim akan menjadi penolong di hari kiamat, sekaligus menjadi penghalang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan datang sebagai penerang di alam kubur, sekaligus menjadi penghalang dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi syafaat. Al-Quran akan menjadi penolong kepada orang-orang yang gemar membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Para sahabat yang dirahmati Allah, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa membaca surat Al-Mulk atau surat At-Tabarak setiap malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalanginya dari siksa kubur. Yang keempat, perbanyak membaca tasbih. Perbanyak membaca kalimat tasbih. Rasulullah SAW mengatakan bahwa tasbih dapat meringankan panasnya siksa kubur. Selain itu, tasbih bisa membuat timbangan amal di hari kiamat menjadi berat. Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan. Amalan itu ialah Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Itulah para sahabat yang dirahmati Allah, 4 amalan penerang dan penyelamat kita di alam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita di dunia, menyelamatkan kita di alam kubur atau alam barzah, dan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin amin, Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.